Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Ira Fatihatul Saadah dalam video Kimia Asyik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan materi termokimia. Nah, kira-kira teman-teman sudah pada tahu belum nih apa sih itu materi termokimia? Jadi termokimia adalah ilmu yang mempelajari terkait dengan perubahan kalor atau panas pada suatu zat yang melibatkan proses kimia. Misalnya pada fenomena api unggun, bukankah ketika kita berada di sekitaran api unggun, badan kita akan terasa panas? Kemudian contoh yang kedua, ketika kita memakai hand sanitizer, maka tangan kita yang kita teteskan hand sanitizer akan merasakan dingin. Dua contoh ini adalah contoh fenomena terjadinya termokimia dalam kehidupan sehari-hari. Wah, kira-kira kenapa ya teman-teman? Dalam termokimia, kita sering berhadapan dengan reaksi kimia, khususnya tentang energi yang menyertai reaksi tersebut. Sehingga dalam termokimia dikenal dengan istilah sistem dan juga lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar sistem atau di luar pusat perhatian kita. Contohnya, ketika saya mempunyai gelas beker berisi larutan kimia, maka yang menjadi sistem adalah larutan kimia yang ada di dalam gelas beker, dan lingkungannya adalah gelas beker, udara, tangan kita, dan lain sebagainya. Sistem sendiri terbagi menjadi 3 jenis, ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan juga sistem energi yang diklasifikasikan berdasarkan ada tidaknya perubahan energi dan materi. Nah, selain itu, dalam reaksi termokimia juga dikenal dengan reaksi eksoterm dan juga reaksi endoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang membebaskan kalor, dan reaksi endoterm adalah reaksi yang menerima kalor atau menyerap kalor. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Berikut adalah gambar dari pelepasan atau penyerapan dari eksoterm dan juga endoterm, di mana eksoterm dia akan melepaskan kalor ke lingkungan, dan endoterm dia akan menyerap kalor atau kalor masuk ke dalam sistem. Dalam termokimia juga dikenal dengan istilah entalpi, yaitu banyaknya energi dalam bentuk kalor yang mengalir baik masuk atau keluar sistem pada kondisi tekanan tetap. Nah, entalpi sendiri terjadi atau terbagi menjadi 3 macam. Ada entalpi pembentukan atau delta F, entalpi pembakaran atau delta Hc, dan entalpi penguraian atau delta Hd. Perhatikan gambar berikut ini. Berikut adalah gambar diagram energi dari reaksi endoterm, di mana deltanya dia bernilai positif karena Hp atau entalpi produknya lebih besar dari entalpi reaktannya, dirumuskan dengan Hp dikurangi Hr, sehingga deltanya bernilai positif. Gambar yang kedua adalah gambar diagram energi dari reaksi eksoterm, di mana deltanya akan bernilai negatif karena entalpi produknya lebih kecil dari entalpi reaktannya, berkebalikan dengan reaksi endoterm ya teman-teman. Dirumuskan dengan delta H sama dengan Hp kurangi Hr, jadi deltanya akan bernilai negatif. Nah, berikut ini adalah gambar lebih jelasnya terkait dengan perbedaan diagram energi untuk reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Delta H positif untuk endoterm, delta H negatif untuk eksoterm. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan persamaan termokimia. Dalam membahas persamaan termokimia atau menuliskan persamaan termokimia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama terkait dengan fasa dan koefisien yang harus disertakan. Delta H-nya ditulis di sebelah kanan,
Kemudian delta H bernilai negatif untuk reaksi eksoterm, delta H bernilai positif untuk endoterm, serta jumlah mol zat yang terlibat dalam reaksi akan sama dengan koefisien reaksinya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh persamaan kimia berikut ini. Apabila diketahui persamaan kimia seperti berikut ini, maka kita dapat mengidentifikasi dengan membacanya menjadi reaksi tersebut adalah reaksi pembentukan 1 mol C2H2 berfasa gas dari 2 mol karbon berfasa solid dan 1 mol hidrogen berfasa gas dengan entalpi sebesar 227 kJ. Oke, lanjut kita akan membahas terkait dengan menghitung besarnya entalpi. Ada beberapa cara untuk menghitung besar entalpi suatu zat. Yang pertama adalah dengan kalorimeter, dengan hukum Hess, dengan data energi pembentukan, dan data energi ikatan. Oke, yang pertama kita akan menghitung besarnya entalpi dengan percobaan kalorimetri. Perhatikan gambar berikut ini. Berikut adalah contoh gambar kalorimeter bom. Ada bom, yaitu tabung kecil di dalam kalorimeter tempat terjadinya reaksi yang nantinya akan melepaskan kalor ke lingkungan berupa larutan air dan kalorimeter itu sendiri. Untuk komponennya ada termometer, stirrer, dan arus listrik untuk mereaksikan reaksi kimia dalam bom. Kemudian contoh yang kedua atau gambar yang kedua adalah gambar kalorimeter sederhana tersusun dari styrofoam, di mana kalorimeter sederhana ini dia tersusun dari termometer, gelas stirrer, dan biasanya itu digunakan untuk mereaksikan dua zat untuk direaksikan dengan cara sederhana. Berdasarkan gambar kalorimeter dan kalorimeter sederhana tadi, maka kita bisa menghitung besarnya entalpi suatu zat dengan rumus delta H sama dengan negatif Q larutan atau air ditambah Q kalorimetri, di mana Q larutan atau air bisa dicari dengan MC delta T, Q kalorimetri dicari dengan C besar dikali delta T, dengan M adalah massa, C kecil adalah kalor jenis, delta T adalah perubahan suhu, dan C besar adalah kapasitas kalorimetri. Perlu diperhatikan ya teman-teman, antara C kecil kalor jenis dan juga C besar kapasitas kalorimetri. Masing-masing memiliki besaran yang berbeda. Selanjutnya adalah menghitung besarnya entalpi dengan hukum Hess. Berdasarkan hukum Hess, kita bisa menentukan besarnya entalpi suatu reaksi atau zat dengan cara menyusun reaksi-reaksi yang telah diketahui perubahan entalpinya, sehingga penjumlahannya akan sama dengan reaksi yang akan ditentukan perubahan entalpinya. Jadi nantinya kita akan mengotak-atik koefisien dari persamaan reaksi yang diketahui entalpinya dan mengubah arah reaksinya. Dengan ketentuan kalau koefisien reaksinya diubah, delta H-nya harus ikut diubah, dan kalau arah reaksinya diubah, delta H-nya juga besarannya harus diubah. Berikut contoh soal agar lebih jelasnya. Diketahui ada reaksi ke-1, ke-2, dan ke-3 yang sudah diketahui delta H-nya, dan yang dikatakan adalah reaksi ke-4. Maka kita harus mengotak-atik koefisien reaksi 1, 2, dan 3 atau mengubah arah reaksinya sesuai dengan reaksi ke-4, yaitu dengan cara berikut ini. Yang pertama, reaksi 1, kita perhatikan senyawa HF. Yang ditanyakan pada reaksi 4, HF berkoefisien 2. Oleh karenanya pada reaksi 1, karena baru koefisiennya 1, HF harus dikalikan 2, delta H-nya juga harus diikutkan dikalikan 2. Pada reaksi 2, senyawa CF4 koefisiennya baru 1, tidak sesuai dengan yang ditanyakan pada reaksi ke-4, maka persamaan pada reaksi kedua harus dikalikan 2 sekaligus dengan delta H-nya. Sedangkan pada reaksi ketiga, C2H4 sudah sama koefisiennya, namun posisinya berbeda sehingga harus diubah arah reaksinya. Begitupun diikuti dengan delta H-nya, besarnya harus diubah, yang awalnya positif akan bernilai negatif. Sehingga persamaannya akan menjadi seperti berikut ini. Yang didapatkan delta H bernilai negatif 2486,3 kJ.
lanjut, kita akan membahas tentang besarnya entalpi atau perhitungan besar entalpi dengan energi pembentukan atau delta HF. Dalam menghitung besarnya entalpi berdasarkan delta HF, kita akan menggunakan rumus delta H sama dengan delta HF produk dikurangi delta HF reaktan atau ruas kanan dikurangi ruas kiri. Perhatikan contoh soal berikut ini. Apabila diketahui beberapa data dari energi pembentukan senyawa, kemudian kita disuruh untuk menentukan delta H dari gas CH4. Maka langkah pertama adalah kita perlu membuat persamaan reaksi kimianya terlebih dahulu. Kemudian kita akan memasukkan data delta HF sesuai senyawa dengan rumus ruas kanan dikurangi ruas kiri. Selanjutnya, kita akan membahas terkait cara menghitung entalpi dengan data energi ikatan. Untuk menghitung delta H energi ikatan, kita akan menggunakan rumus jumlah energi pemutusan dikurangi jumlah energi pembentukan atau ruas kiri kurangi ruas kanan. Contoh soal berikut ini, diketahui data energi ikatan beberapa ikatan senyawa. Sesuai dengan persamaan kimia yang ditanyakan, maka kita perlu menentukan struktur kimia terlebih dahulu atau struktur ikatannya terlebih dahulu, lalu memasukkan sesuai dengan data yang diketahui sesuai dengan rumus ruas kiri dikurangi dengan ruas kanan. Baik, bagaimana? Sudah bisa dipahami teman-teman? Sekian video singkat terkait dengan penjelasan materi termokimia. Terima kasih sudah menyimak video dari awal sampai akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.